City. Untuk operator dipersilahkan. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu akan ada sambutan dari Direktur Putih kepada Bapak Dedi Rahman Wijaya, dipersilahkan. Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa ya ini ya dari 3 prodi ya. S1 Teknik Informatika, kemudian
S1 Sains Data dan S1 Rekayasa Perangkat Lunak ya. Selamat bergabung pada agenda sosialisasi aktivasi single sign-on dan layanan IT yang diselenggarakan oleh Direktorat Pusat Teknologi Informasi Telkom University. Ya, jadi tahap aktivasi SSO ini merupakan salah satu tahap yang sangat penting ya untuk adik-adik mahasiswa semua ya. Sebelumnya kita sudah coba melakukan aktivasi juga untuk para dosen dan pegawai. Nah, sekarang giliran mulai adik-adik mahasiswa. Nah, ini kehormatan bagi 3 prodi, S1 IF ya, kemudian S1 Sains Data dan RPL untuk kita undang duluan untuk melakukan aktivasi SSO ya. Jadi nanti adik-adik kalau sudah melakukan aktivasi SSO ini, nanti akan bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di Telyu Bandung ya. Jadi antara lain nanti bisa mengakses sistem informasi akademik ya di Bandung ya. Kemudian melakukan registrasi semester ya. Jadi semester depan ya, semester ganjil depan insya Allah teman-teman di Purwokerto itu sudah akan melakukan registrasi bersama ya dengan teman-teman di Telyu Bandung, Surabaya, dan juga Jakarta. Ya, jadi hari ini kita undang untuk melakukan aktivasi SSO supaya proses, terutama proses akademik ya, adik-adik semua nantinya berjalan lancar ya. Jadi setelah aktivasi nanti bisa melakukan registrasi ya, pengambilan mata kuliah bulan September kalau nggak salah ya. Kemudian nanti juga selama proses perkuliahan ya bisa menggunakan aplikasi untuk cek jadwal ya, kemudian cek presensi dan juga bisa mengakses materi-materi mata kuliah yang nanti diambil ya melalui sistem LMS yang ada di Telyu Bandung ya. Dan juga nanti adik-adik semua ya itu akan mendapatkan email ya ataupun layanan-layanan lain untuk atau yang berhubungan dengan layanan dari Microsoft ya. Jadi kita kerjasama dengan Microsoft nanti akan dapat email ya, email official dari Telkom University, kemudian mendapatkan lisensi ya, termasuk online storage ya. Ya, jadi nanti mohon ya untuk adik-adik semua nanti mohon disimak ya penjelasan dari kami ya terkait aktivasi SSO ini dan nanti ketika ada pertanyaan nanti akan ada sesi khusus ya barangkali ya. Nah, kalau ada pertanyaan ada ataupun nanti misalkan ada trouble gitu ya kita juga sediakan channel atau saluran untuk ini untuk apa menyampaikan begitu ya. Ya, dari saya barangkali cukup itu saja ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada adik-adik ya dari 3 prodi ini untuk mengikuti acara sosialisasi aktivasi SSO ini mudah-mudahan lancar ya sehingga nanti bisa mengakses sistem kita dengan baik begitu ya. Ya, baik saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dedi atas penyampaian sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi User Education SSO dan layanan TI Direktorat Putih yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Sarah dan Mbak Hudia dari tim Service Desk. Kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya, silakan dapat disimak supaya perjalanan aktivasinya bisa lancar ya. Baik, kepada Mbak Sarah dan Mbak Dia, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Risma. Mohon izin memperkenalkan diri sekali lagi, saya Sarah yang akan memandu sosialisasi atau User Education SSO Telkom University Purwokerto tahun 2024. Sebelumnya, saya sampaikan terlebih dahulu untuk teman-teman silahkan disimak ya sosialisasi ini, dikarenakan tahapannya akan sedikit panjang. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan pada kolom chat dan pada setiap sesi akan ada jeda sebentar ya teman-teman, jadi bisa dimanfaatkan untuk bertanya. Kemudian,
Untuk menjadi catatan juga, apabila ada NIK yang tidak sesuai, bisa dikonfirmasikan ke LA Purwokerto terlebih dahulu pada saat aktivasinya nanti. Mari kita simak terlebih dahulu ya untuk aktivasi SSO-nya seperti apa. Nah, di sini teman-teman ada SSO yaitu Single Sign-On yang merupakan sistem autentikasi yang memungkinkan pengguna atau teman-teman sekalian mengakses beberapa aplikasi menggunakan username dan password yang sama. Kemudian untuk SSO-nya sendiri itu bisa dipakai di satu framework, Yggdrasil, Microsoft 365, Telio Connect, MyTelio Mobile, dan Blog Student. Oke, teman-teman, kita masuk ke tahapan aktivasi SSO-nya ya. Teman-teman bisa akses website yaitu 1.telkomuniversity.ac.id. Kemudian ada tombol untuk buat akun SSO, bisa teman-teman klik saja. Nah, di sini teman-teman akan melihat kolom untuk pemilihannya bisa teman-teman pilih sebagai mahasiswa. Kemudian isikan NIK, yaitu nomor induk kependudukan ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa klik verifikasi. Nah, di sini apabila NIK teman-teman tidak sesuai, silakan bisa dikonfirmasikan ke LAA Purwokerto-nya terlebih dahulu. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian setelah klik verifikasi, nah, teman-teman akan menerima kode OTP yang dikirimkan ke email yang teman-teman daftarkan sebelumnya, seperti itu ya, atau yang sudah terdaftar di sistem sebelumnya. Nah, bisa dilihat kode OTP yang ada di email teman-teman masing-masing. Nah, masukkan kode OTP-nya, kemudian klik konfirmasi seperti itu ya, teman-teman. Nah, bisa di next. Nah, untuk jadi catatan juga, username ini untuk beberapa mahasiswa akan di-generate-kan username baru, dikarenakan tidak layak pakai ya teman-teman. Misalkan username lama teman-teman itu terang bulan. Nah, itu akan otomatis diganti oleh sistem karena tidak sesuai dengan nama yang teman-teman miliki. Nah, adapun beberapa username misalkan yang sudah sesuai dengan namanya namun tetap diganti oleh sistem dikarenakan username tersebut bentrok atau sudah ada dan sama dengan username mahasiswa yang lain seperti itu. Namun sebagian besar dari mahasiswa ini menggunakan username yang lama. Nah, jangan aneh teman-teman ya apabila username teman-teman dari akun yang lama itu diganti seperti itu karena ada yang tidak sesuai atau misalkan sama dengan username mahasiswa yang lain. Seperti itu. Mohon diingat untuk username teman-teman bisa dilihat ya pada tanda username ini. Kemudian untuk username tidak dapat diubah ya teman-teman. Jadi bisa diingat-ingat untuk username yang didapatkan oleh teman-teman. Seperti itu. Silahkan teman-teman apabila sudah mengecek username-nya, teman-teman bisa membuat kata sandi sesuai dengan kriteria yang ada di kolom kriteria password seperti itu ya. Bisa diikuti. Setelah kata sandi dibuat, teman-teman bisa klik simpan. Nah, teman-teman silahkan dibaca dan dipahami untuk ketentuan yang berlaku di Telkom University. Apabila sudah dibaca dan dipahami, teman-teman bisa diceklis saja di bagian bawah yang tulisannya berwarna hijau, itu kemudian diklik simpan, seperti itu. Oke, di sini apabila teman-teman berhasil membuat akunnya, akan tampil ya teman-teman, layanan-layanan apa saja yang bisa teman-teman akses, seperti itu. Nah, kemudian untuk login pertama ke layanannya, kita klik yang login Telio 1 yang di bawah ini. Teman-teman bisa klik saja itu, kemudian klik next. Nah, di sini saya akan memperkenalkan mengenai satu framework. Silahkan sebelum kita membahas satu framework, apabila ada yang ditanyakan, teman-teman bisa langsung raise hand atau ditanyakan di kolom chat saja, seperti itu ya.
Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Oh, ada yang bertanya terlebih dahulu. Oh, boleh. Mau ada yang diulang? Tadi sebelumnya apabila ada kendala, ini untuk NIK ya, teman-teman. Apabila NIK teman-teman tidak sesuai, bisa dilaporkan atau dikonfirmasikan ke LAA Purwokerto terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, kita ulas sedikit ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk aktivasi SSO bisa diakses di satu.telkomuniversity.ac.id, kemudian klik tombol yang buat akun SSO. Nah, kemudian nanti ini teman-teman pilih yang mahasiswa dan masukkan NIK, atau nomor induk kependudukan yang ada di KTP teman-teman atau di KK masing-masing ya, seperti itu. KK kartu keluarga ya, teman-teman. Ya. Kemudian bisa diverifikasikan. Nah, email ini nanti akan menerima kode OTP. Kemudian ada yang bertanya, email kampus atau email pribadi. Bisa dilihat terlebih dahulu Kak, di sini nanti terkirimnya ke email yang @gmail atau yang mahasiswa ya. Silahkan, kode OTP-nya bisa dimasukkan. Oke. Nah, ini untuk pembuatan username dan password. Username itu sudah otomatis di-generate oleh sistem ya teman-teman dan tidak dapat diubah. Kemudian ini ada dua kondisi, ada yang username-nya masih sama dengan username yang lama. Kemudian ada yang baru. Untuk username yang baru ini dikarenakan teman-teman sekalian tidak layak pakai ya, seperti itu username-nya, sehingga di-generate-kan oleh sistem dengan username yang baru. Oke. Nanti untuk materi akan diberikan setelah sosialisasi ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengulas kembali apa yang sudah disosialisasikan melalui materi yang kami kirimkan nanti setelah sosialisasi, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Ini ke layanan yang akan teman-teman dapatkan selama menjadi mahasiswa di Telkom University. Teman-teman bisa dapat atau mengakses satu framework, yaitu kumpulan dari berbagai aplikasi yang tersedia, sehingga teman-teman dapat menggunakan atau mengaksesnya dengan satu kali login saja, seperti itu. Oke, untuk aksesnya tadi teman-teman ketika sudah membuat akun SSO ya di satu.telkomuniversity.ac.id. Nah, teman-teman bisa akses lagi di satu.telkomuniversity.ac.id, namun tombolnya bisa diklik tombol Connect with Microsoft 365 karena teman-teman sudah berhasil membuat akun, seperti itu. Oke, di sini teman-teman akan mendapatkan dua form. Yang pertama yaitu form untuk memasukkan username. Nah, teman-teman bisa memasukkan username @student.telkomuniversity.ac.id. Perlu diperhatikan untuk username tadi yang awal di-generate-kan itu bisa dimasukkan kembali ya di sini, namun menggunakan @student.telkomuniversity.ac.id dan password SSO yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini teman-teman perlu mengaktifkan MFA terlebih dahulu. MFA itu apa sih gitu ya? MFA itu merupakan multi-factor authentication untuk metode autentikasi yang mengharuskan pengguna menyediakan 2 atau lebih metode verifikasi untuk mengakses aplikasi Microsoft 365. Nah, hal ini membantu teman-teman untuk menjaga akun
universitas ya atau akun kampus teman-teman agar tetap aman dan mencegah hacker untuk mendapatkan akses informasi ke ranah pribadinya teman-teman seperti itu. Nah, nanti teman-teman ketika masuk ini langsung diklik next saja. Kemudian pilih metode yang I want to use a different authenticator app. Nah, ketika diklik nanti teman-teman diarahkan untuk klik next di sini keep your accounts secure, nanti teman-teman klik next saja. Nah, akan ada scan QR ya teman-teman. Teman-teman bisa scan menggunakan aplikasi Google Authenticator. Nah, untuk aplikasi Google Authenticator-nya sendiri, teman-teman nanti bisa download di handphonenya teman-teman masing-masing untuk scan-nya ya teman-teman. Jadi untuk autentikator ini menggunakan aplikasi handphone ya teman-teman, bukan di desktop seperti itu. Oke, teman-teman ketika sudah scan bisa diklik next saja. Nah, nanti akan muncul 6 digit code yang ada di aplikasi Google Authenticator-nya. Teman-teman bisa diketikkan saja kodenya, kemudian diklik next. Nah, itu metode yang pertama, teman-teman menggunakan Google Authenticator seperti itu ya. Nah, untuk metode yang kedua, ini teman-teman bisa menggunakan nomor telepon. Di sini bisa disesuaikan untuk kode negaranya yaitu Indonesia. Kemudian isikan nomor telepon teman-teman tanpa angka 0 atau tanpa angka 62 seperti itu ya. Kemudian pilih text me a code. Oke, diklik next saja. Oke, teman-teman interupsi sebentar ya. Ini ada yang tidak bisa klik connect with Microsoft 365-nya. Bisa dicoba di browser lain atau browser Chrome dengan mode incognito terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, ketika muncul notif login pilot, nah teman-teman nanti akan disampaikan ya apabila ada kendala, teman-teman bisa melaporkannya kemana. Seperti itu, saya lanjutkan terlebih dahulu. Untuk metode yang kedua, teman-teman menggunakan nomor telepon, tadi ketika sudah memasukkan nomor telepon, teman-teman akan menerima SMS. Nah, seperti itu. Sebelum menerima SMS, teman-teman di sini perlu mengetikkan kode captcha-nya terlebih dahulu. Silakan masukkan kode captcha yang tampil di layar teman-teman masing-masing, kemudian diklik next. Nah, nanti akan menerima SMS 6 digit kode, teman-teman nanti diinputkan saja di kolom enter code, kemudian diklik next, seperti itu. Apabila sudah ada centang verifikasi ya dari SMS-nya, berarti teman-teman ini sudah berhasil mengaktifkan metode autentikator menggunakan nomor telepon. Teman-teman bisa diklik next saja. Nah, kemudian untuk metode yang ketiga yaitu namanya app password. Di sini teman-teman bisa dibuat nama aja, app password minimum 8 karakter, misalkan Tell You Microsoft 2024. Nanti teman-teman klik next saja. Nah, ada password yang di-generate oleh Microsoft, ini teman-teman bisa disimpan ya kodenya, password-nya boleh di note misalkan atau di handphone atau di laptopnya seperti itu. Kemudian diklik done. Nah, ini teman-teman bisa langsung memasukkan kode 6 digit dari aplikasi Google Authenticator yang pertama ya teman-teman. Apabila aplikasinya bermasalah, teman-teman bisa diklik sign in another way. Nanti ada pilihan nomor telepon. Itu metode verifikasi yang kedua. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian diklik verify. Oke. Sebelum masuk ke satu framework, saya jelaskan. Ini ada pertanyaan. Baru berhasil bikin SSO, kemudian apa lagi? Oke, teman-teman balik kembali ke web yang 1.telkomuniversity.ac.id. Bisa dicoba klik connect with Microsoft 365 seperti itu. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nanti diikuti tahapan untuk verifikasinya.
Itu verifikasinya ada 3 metode. Teman-teman menggunakan aplikasi Google Authenticator, itu bisa diinstal terlebih dahulu di handphonenya. Kemudian metode kedua menggunakan nomor telepon. Dan metode ketiga itu dari Microsoft-nya menggunakan app password seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk penggunaan Microsoft Authenticator itu tidak masalah ya Kak, namun nanti di awal ada sedikit perbedaan seperti itu. Namun apabila scan QR tidak masalah menggunakan Authenticator Microsoft bisa dilanjutkan saja. Untuk yang masih tersambung ke email ITTP itu bisa menggunakan browser lain terlebih dahulu atau browser Chrome dengan mode penyamaran atau incognito. Seperti itu. Baik. Di sini ada setelah verifikasi metode 1 itu langsung ke direct ya ke Satu Telkom. Untuk penambahan verifikasi kodenya nanti ada metode tapi harus masuk ke office.com nanti dipandu oleh kakak-kakak yang lain ya seperti itu. Untuk 2FA bisa menggunakan aplikasi yang berbeda. Namun kami sarankan penggunaannya di Google Authenticator karena autentikatornya nanti menggunakan untuk akun Igrasias juga seperti itu teman-teman. Ya untuk Google Authenticator scan-nya tanpa akun ya. Jadi hanya scan QR saja. Oke baik, saya lanjutkan terlebih dahulu. Kita masuk ke halaman 1 framework. Nah, apabila teman-teman sudah bisa masuk, di sini teman-teman bisa melihat daftar aplikasi yang bisa diakses selama menjadi mahasiswa Telkom University. Kemudian next kita masuk ke layanan yang kedua yaitu Igrasias atau Integrated Academic Information System. Di sini merupakan portal akademik dan non-akademik untuk melayani kebutuhan mahasiswa dan dosen secara online. Oke. Untuk masuk halaman Igrasias, teman-teman tadi di halaman 1 framework itu ada icon Igrasias, teman-teman bisa diklik saja, itu akan redirect langsung ke Igrasias. Seperti itu. Nanti di Igrasias sendiri harus login terlebih dahulu. Silakan teman-teman klik login. Nah, untuk pilihannya, teman-teman di sini memilih yang mahasiswa. Loginnya. Kemudian masukkan username dan password dan pilih login seperti itu. Untuk username, teman-teman bisa dimasukkan username saja tanpa add student ya teman-teman. Misalkan username saya Sarah Istiqomah. Nah, saya masukkan Sarah Istiqomah saja. Tanpa Sarah Istiqomah add student.telkomuniversity.ac.id. Seperti itu. Kemudian, nah teman-teman jika berhasil login nanti akan masuk ke halaman utama seperti ini. Silahkan teman-teman melakukan aktivasi apps out lagi menggunakan aplikasi autentikator yang teman-teman tadi install pertama ya. Apabila teman-teman menggunakan Google Authenticator, silahkan menggunakan Google Authenticator lagi. Apabila menggunakan Microsoft, bisa disesuaikan menggunakan Microsoft Authenticator seperti itu ya, supaya tidak tercecer teman-teman kode verifikasinya. Nah, teman-teman di sini bisa klik menu akun, kemudian pengaturan out, dan pilih apps out setting. Next. Nah, di sini teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya sesuai yang tertampil di layar teman-teman masing-masing. Seperti itu. Silakan ikuti sampai selesai. Kemudian di situ sudah selesai ya teman-teman untuk layanan 1 framework dan Igrasias. Kita masuk ke Microsoft 365. Di sini merupakan layanan Microsoft yang dapat teman-teman akses selama menjadi mahasiswa Telkom University. Nah, untuk masuk ke halaman Microsoft 365 ini sedikit berbeda dari portal 1 yang tadi ya, tidak masuk dari 1.telkom University, namun teman-teman bisa langsung
mengetikkan kembali office.com di browsernya, lalu klik sign in. Oke. Teman-teman, di sini perlu ditekankan kembali, saya menyampaikan untuk sosialisasi terlebih dahulu apabila materinya ingin diakses oleh teman-teman, bisa diakses materinya setelah setelah penyampaian sosialisasi aktivasi ini selesai, seperti itu ya. Oke, kita rollback ya, Kak. Oke, teman-teman, di sini eh Oke, teman-teman, di sini kita ulas terlebih dahulu ya sedikit di satu framework kembali. Oke, kita akses satu.telkomuniversity.ac.id, nanti teman-teman klik connect with Microsoft 365. Nah, di sini teman-teman masukkan username @student.telkomuniversity.ac.id dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, teman-teman bisa sambil dibaca terlebih dahulu ya. Dari sini, dari klik satu.telkomuniversity.ac.id, diklik tombol Microsoft, login with Microsoft 365. Nanti isikan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Username-nya yang tadi sudah digeneratkan oleh sistem ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman klik connect with Microsoft 365. Sekali lagi, apabila teman-teman tidak dapat klik tombol connect with Microsoft 365, silahkan teman-teman berpindah browser, mengganti browser, atau menggunakan browser Chrome dengan mode incognito atau penyamaran terlebih dahulu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Atau apabila teman-teman tidak mau berpindah browser, teman-teman bisa lakukan clear cache browser terlebih dahulu. Oke, teman-teman, apabila ada yang terkendala, silahkan mengisi form kendala ya, teman-teman. Nanti akan dipandu setelah aktivasi SSO selesai disampaikan, seperti itu.
next. Oke, di sini teman-teman silahkan menginstall aplikasi Authenticator terlebih dahulu. Aplikasinya bebas ya teman-teman. Teman-teman mau menggunakan Microsoft Authenticator atau Google Authenticator itu silahkan. Namun kami sarankan menggunakan Google Authenticator seperti itu ya teman-teman. Kemudian, nah di sini teman-teman apabila menggunakan Google Authenticator pilihnya yang warna biru ya teman-teman. I want to use a different Authenticator app. Jangan langsung di next. Dikliknya yang di bawah dulu, yang tombol biru. Kemudian nanti akan muncul set up your account. Nanti diklik next saja. Nah, ini ada yang sampai tahap ini ya, scan QR. Nah, nanti ini teman-teman scan QR-nya menggunakan aplikasi Authenticator yang sudah diinstal di handphone sebelumnya, teman-teman. Silahkan cek lagi ya aplikasi Authenticator-nya. Nanti QR yang muncul di setiap layar teman-teman akan berbeda ya. Jadi scan-nya di layar teman-teman masing-masing gitu. Kalau ke next gimana? Silahkan bisa di back terlebih dahulu Kak. Atau diklik kembali terlebih dahulu. Kalau tidak memakai, nah sebaiknya digunakan dua metode ya teman-teman. Karena apabila tidak menggunakan aplikasi Authenticator, nanti teman-teman pasti akan dipaksa oleh Microsoft-nya untuk menggunakan aplikasi Authenticator. Jadi ketika sudah menggunakan metode nomor telepon, nanti teman-teman bisa diakses di office.com, kemudian klik account seperti itu. Atau bisa tetap menggunakan metode Authenticator atau metode nomor telepon terlebih dahulu seperti itu. Apabila masih menggunakan satu metode, tidak masalah ya teman-teman. Nanti akan diatur kembali oleh Microsoft-nya untuk mengaktifkan metode yang lainnya. Seperti itu. Oke. Sampai sini aman teman-teman untuk metode Authenticator? Oke, untuk yang tidak bisa login ke Microsoft, ke Office 365 itu bisa diisi kolom keluhannya ya, form kendala aktivasi SSO-nya silahkan diisi ya Kak. Oke, untuk yang sudah aman, mari kita lanjutkan ke step selanjutnya. Untuk teman-teman yang masih terkendala, mungkin bisa sharing ya sama temennya untuk penyelesaiannya seperti apa. Seperti itu ya teman-teman, mohon dibantu teman-teman yang masih terkendalanya. Untuk yang ketinggalan, nanti bisa diikuti panduan yang akan kami share setelah sosialisasi aktivasi SSO selesai. Seperti itu ya teman-teman. Oke, teman-teman sudah aman ya yang satu framework. Kita masuk ke Ygrasias. Tadi sudah saya jelaskan. Kita jelaskan kembali, ulas sedikit mengenai Ygrasias. Nanti teman-teman di sini merupakan portal akademik dan non-akademik untuk melayani kebutuhan mahasiswa dan dosen secara online. Oke, teman-teman di sini untuk masuk ke Ygrasias bisa dari menu tadi ya yang di satu framework. Ketika teman-teman sudah masuk ada icon Ygrasias, bisa diklik icon Ygrasias. Kemudian klik tombol loginnya. Oke. Nah, di sini teman-teman silahkan loginnya menggunakan yang mahasiswa ya, karena apabila menggunakan dosen atau pegawai tidak tepat seperti itu. Silahkan diisikan username-nya tanpa @student.telkomuniversity.ac.id. Jadi hanya menggunakan username saja ya, tanpa domain email seperti itu. Oke. Kemudian nanti teman-teman ketika sudah memasukkan username dan password, teman-teman bisa login. Di sebelah mana icon Ygrasias? Oke, kita back lagi.
Oke, di sini teman-teman masuk halaman 1 framework apabila sudah login. Nah, di sini tampilan ada Igrasias di bawah AI Proctoring atau setiap layar laptop itu dimensi pikselnya berbeda-beda. Nanti tombolnya akan berbeda letaknya ya teman-teman. Ada yang di atas, mungkin ada yang di bawah. Nah, kebetulan di screenshot ini ada di bawah, tepat di bawah AI Proctoring. Itu ada Igrasias. Teman-teman diklik saja. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke Igrasias ya teman-teman. Untuk yang sudah berhasil silahkan bisa dipandu teman-temannya apabila masih yang terkendala ya teman-temannya. Oke, bisa sharing-sharing saja. Oke, dari siapa ini? Oke, aman, sudah connect semua. Oke, pertanyaan untuk akun MS365 ini gratisnya hanya saat menjadi mahasiswa saja ya, Kak? Siap, seperti itu. Oke. Ini apabila sudah berhasil login Igrasias ya, teman-teman akan menemukan halaman utama. Nanti teman-teman di sini perlu juga mengaktifkan autentikatornya. Itu bebas metode aplikasi yang digunakannya. Mau menggunakan Google atau Microsoft Authenticator, silahkan seperti itu ya Kak. Untuk akses scan QR-nya sama nanti harus scan QR juga sama kayak step pertama. Nanti teman-teman masuk ke menu akun, pengaturan out, kemudian apps out setting. Nah, nanti teman-teman akan muncul step by step seperti itu. Silahkan diikuti hingga selesai. Oke, sedikit saya ulas yang bertanya terlebih dahulu sambil menunggu yang autentikator untuk Igrasiasnya diaktifkan ya. Untuk masuk Igrasiasnya tadi Kakak di halaman 1 framework ada tombol Igrasias, bisa diklik saja tombol Igrasiasnya seperti itu ya. Sudah bisa masuk dashboard 1, tapi habis itu kelempar ke halaman login. Bisa dicoba menggunakan browser lain terlebih dahulu, Kak. Atau di clear cache. Oke, untuk yang tidak menggunakan aplikasi autentikator, melainkan nomor handphone itu tidak masalah, namun nanti apabila akan login, kembali gitu ya, maupun ke 1 framework atau ke office.com, nanti dari pihak Microsoft-nya biasanya memaksa untuk menggunakan aplikasi autentikator. Nanti teman-teman ikuti saja, seperti itu. Untuk penggunaan metodenya, untuk nomor telepon tidak masalah, gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu. Mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Untuk autentikator yang di Igrasias aman ya? Karena nanti untuk login akun ke Igrasias nanti teman-teman perlu memasukkan kode autentikator lagi. Nah, nanti metodenya itu jadi ada 2 ya teman-teman untuk login ke akun 1 menggunakan autentikator untuk akun Microsoft, kemudian untuk login ke Igrasias menggunakan kode autentikator untuk akun Igrasias. Oke. Kita lanjut ke Microsoft 365.
Oke, di sini perlu diingat untuk akses ke Microsoft 365 tidak ada di halaman satu framework ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengetik kembali, mengetik sendiri halaman Microsoft 365-nya. Oke, halaman Microsoft 365 itu bisa ditemukan di office.com seperti itu ya teman-teman. Oke. Ini sepertinya ada yang ketinggalan ya untuk autentikator di Igrasias tadi. Nanti diikuti di step materi ya, teman-teman. Nanti materinya akan dibagikan setelah sosialisasi selesai. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk layanan yang lainnya. Oke, ini teman-teman setelah masuk ke office.com, silahkan. Nah, di sini sign in-nya sama ya teman-teman, sama kayak akun satu framework. Di sini teman-teman menggunakan username ditambah domain @student.telkomuniversity.ac.id. Nah, untuk contohnya nanti di halaman login akan ada contohnya kok username @student. Nanti diikuti saja ya teman-teman untuk loginnya. Kemudian passwordnya seperti biasa, masukkan password yang sudah dibuat. Kemudian klik sign in. Oke, lagi-lagi ini teman-teman harus memasukkan kode autentikator. Nah, untuk yang tadi menggunakan metode nomor telepon, silahkan disesuaikan saja karena kodenya akan tetap dikirim melalui SMS atau WhatsApp seperti itu ya teman-teman dari pihak Microsoft-nya. Nah, untuk menggunakan autentikator nanti teman-teman tampilannya akan sama persis seperti yang di layar ini. Nanti teman-teman masukkan aja kode yang di autentikatornya, kemudian klik verify. Oke. Ingat ya teman-teman untuk kode verifikasi autentikator ini ada 2, jadi jangan salah memasukkan. Misalkan teman-teman masukin kode autentikator untuk Igrasias ke akun Microsoft itu tidak akan masuk teman-teman. Nah, kemudian untuk kode autentikator Microsoft masukin yang Igrasias itu nggak akan masuk juga teman-teman, seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya ini layanan lainnya dari Microsoft akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Diah, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Sarah. Saya Diah yang akan melanjutkan pemaparan layanan selanjutnya yang teman-teman akan gunakan selama menjadi mahasiswa aktif di Telkom University Purwokerto. Nah, kan tadi teman-teman udah menyimak ya cara login Microsoft 365-nya. Setelah teman-teman mengikuti caranya dan berhasil login sampai memasukkan kode dari autentikator, teman-teman akan diarahkan ke halaman Microsoft 365 seperti pada layar. Nah, pada layar teman-teman sekalian bisa melihat ada berbagai macam apps ya yang bisa digunakan seperti Outlook, Teams, OneDrive, dan lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa masuk ke cara instalasi Microsoft 365 pada laptop teman-teman. Nah, sebelum saya lanjutkan, teman-teman bisa di-scan dulu aja panduan berikut ya. Untuk yang iOS bisa scan pada iOS-nya, untuk yang Android bisa ke Microsoft Windows. Oke, lanjut. Nah, untuk install Office-nya, kalian bisa klik pada pojok kanan ya, pilih install Office, lalu pilih Office 365 apps-nya. Nah, untuk selanjutnya ini, pilih Save File Installer pada komputer atau laptop kalian masing-masing. Lalu kalian bisa buka salah satu aplikasi Office kalian, misalkan seperti Microsoft Word, lalu pilih Sign In. Nah, ini teman-teman sekalian bisa lakukan sign in seperti biasa ya dengan memasukkan username plus domainnya. Jadi username @student@telkomuniversity.ac.id. Lalu masukkan password SSO-nya juga. Nah, perlu diperhatikan juga pada saat berhasil login, pasti teman-teman akan menemukan pop-up seperti berikut ya. Pop-up munculnya Allow My Organization seperti pada layar. Nah, ini tidak disarankan untuk mencentang kotaknya ya, dikarenakan akan ada dampak yang muncul jika teman-teman centang kotak Allow My Organization tersebut. Nah, dampak yang muncul itu teman-teman akan kehilangan akses modifikasi datanya. Bisa di next.
Nah, salah satu dampaknya itu adalah teman-teman nantinya akan kehilangan akses datanya. Lalu, jika memang teman-teman sudah terlanjur centang, ini ada scan QR code penanganannya juga. Kalian bisa scan terlebih dahulu untuk panduan secara lengkapnya ya. Oke, next. Untuk salah satu penanganannya akan dipaparkan sedikit. Caranya kalian bisa disconnect terlebih dahulu akunnya ya dengan klik menu Windows, lalu kemudian pilih Profile, lalu Change Account Settings, lalu klik Account, kemudian scroll ke bawah, pilih Access Work or School, lalu kemudian kalian bisa disconnect saja akunnya yang kalian sudah connect-kan gitu. Begitu kira-kira. Nah, oke. Ini ada yang bertanya kalau sudah punya Microsoft 365 apa wajib download? Oh, sudah dijawab. Oke, terima kasih. Nah, oke, baik, kita lanjutkan saja. Untuk layanan selanjutnya itu ada MyTelio Mobile. Oke, baik. Untuk yang sesi layanan Microsoft 365 mungkin ada yang mau ditanyakan lagi untuk teman-teman sekalian. Kalau sudah di-download tidak perlu download lagi ya, jadi tinggal login saja pakai akun Telio-nya gitu. Baik. Mungkin bisa saya lanjutkan ya untuk layanan selanjutnya itu ada MyTelio Mobile. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi untuk menunjang kegiatan teman-teman sekalian selama menjadi mahasiswa aktif di Telkom University. Nah, jadi kalian bisa download dahulu aplikasinya ya pada scan yang tertera. Jadi saya paparkan sedikit, jadi MyTelio itu merupakan aplikasi untuk menunjang perkuliahan. Jadi isinya tuh ada fitur-fitur yang bisa kalian gunakan seperti mengecek nilai-nilai atau mengecek IPK kalian atau untuk presensi perkuliahan begitu. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, jika kalian sudah download aplikasinya, kalian bisa langsung masuk saja ke aplikasi MyTelio Mobile. Masukin username SSO dengan huruf kecil semua tanpa domain ya. Jadi hanya username-nya saja, lalu masukin password-nya juga. Ini merupakan halaman beranda yang seperti yang saya paparkan tadi. Jadi ada beberapa fitur yang bisa kalian gunakan seperti MyTelio, seperti presensi perkuliahan gitu ya, open library, ngecek-ngecek nilai, begitu. Untuk scan barcode-nya bisa juga pada panduan lengkapnya ada tertera di layar. Nah, ini untuk WiFi Telio Connect sebenarnya untuk yang Purwokerto masih belum ada ya. Cuman kalau misalnya dari teman-teman ingin berkunjung gitu, ingin berwisata ke Bandung, kalian bisa juga menggunakan WiFi Telio Connect-nya dengan login menggunakan username dan password SSO kalian. Begitu. Oke, dilanjut aja. Nah, bisa juga di-scan untuk panduan lengkap Telio Connect-nya ya. Kalau misalnya teman-teman ingin melihat panduan-panduannya bisa scan di sini. Untuk layanan selanjutnya itu ada Azure DevTools. Jadi aplikasi ini untuk kebutuhan kegiatan perkuliahan teman-teman sekalian yang berisi produk-produk berlisensi di Microsoft. Jadi misalkan kalau butuh ada aplikasi Visio ataupun keperluan perkuliahan lainnya gitu. Kalau misalnya ada arahan dari dosen-dosen kalian yang memerlukan lisensi apapun itu, kalian bisa menggunakan layanan ini.
Nah, untuk aksesnya itu kalian bisa ke Azure for Education @microsoft.com/devtools lalu sign in. Ini sign in seperti biasa ya, menggunakan username SSO lalu menambahkan domain kalian @student dan masukkan passwordnya juga. Lalu untuk selanjutnya ada pilih country code, lalu masukin nomor HP kalian yang aktif, lalu pilih opsi call me untuk memasukkan 6 digit kode yang diterima. Nah, lalu kalian setelah berhasil masuk, kalian bisa langsung melihat ya pada menu education, pada software, pada aplikasi berlisensi yang tersedia begitu. Untuk link Azure DevTools-nya mungkin bisa dari teman-teman melampirkan di chat ya. Bisa di next saja. Nah, ini untuk panduan lengkapnya bisa di-scan juga ya untuk Microsoft Azure, panduan lengkapnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, layanan selanjutnya itu ada blog student. Jadi ini blog student untuk teman-teman sekalian yang punya hobi untuk menulis gitu ya, kalian bisa posting di blog ini gitu. Kalau misalnya ada tugas-tugas ataupun tulisan-tulisan yang ingin kalian posting, bisa akses ke blog student tersebut. Untuk loginnya itu bisa akses ke student@telkomuniversity.ac.id/wp-admin, lalu masukin username dan password SSO-nya. Lalu klik login. Oke, untuk panduannya bisa juga dilihat ya di barcode yang tersedia. Itu. Nah, kita next saja. Nah, untuk layanan selanjutnya itu ada etiket putih. Jadi ini aplikasi yang dapat digunakan teman-teman sekalian untuk melaporkan kendala atau permintaan terkait layanan putih gitu, layanan IT. Jadi kalau misalnya ada yang error, kalau misalnya gagal login pada Igrasias ataupun nggak bisa konekin WiFi, kayak seperti itu bisa dipaparkan di langsung menginputkan tiket saja. Nah, ini login seperti biasa, seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya ya, langsung connect saja with Microsoft 365. Nah, lanjut pada klik bagian halaman ini bisa pilih etiket putih. Nah, jika teman-teman ingin melaporkan kendala, kalian teman-teman bisa pilih tiket baru, lalu mengisikan detail keluhan atau permintaan beserta file pendukungnya ya. Lalu klik simpan. Dan setelah kalian sudah membuat tiket kalian itu akan muncul di tiket saya untuk melihat progres dari tiket yang sudah diajukan sebelumnya. Seperti itu. Lanjut. Ini ada sedikit dari informasi status tiket ya, ada 7. Yang pertama itu ada assign, yaitu tiket yang sudah ditugaskan kepada eksekutor. Jadi tiketnya baru ditugaskan kepada eksekutor atau penanggung jawab pada kendala yang teman-teman sudah ajukan dan akan dikerjakan seperti itu. Lalu ada in progress, tiket yang sudah mulai dikerjakan. Untuk selanjutnya dari resolve, tiket yang sudah selesai dikerjakan dari tim penanggung jawab service desk ya, yang akan melakukan konfirmasi via WA atau chat. Lalu selanjutnya ada confirmation, tiket yang sudah dikonfirmasi oleh tim IT service desk. Lalu selanjutnya ada tiket on hold, ini tiket yang ditunda untuk alasan tertentu. Nah, alasan penundaannya itu biasanya akan dikirimkan via WA. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada informasi reopen, ini tiket yang sebelumnya ditunda yang lalu dibuka kembali gitu ya, dan siap untuk ditugaskan kembali ke penanggung jawab timnya. Lalu ada tiket close juga, tiket yang sudah ditutup dan pengerjaan tiket yang sudah selesai sepenuhnya. Itu. Nah, untuk jika tiket sudah selesai, kalian bisa mengecek di menu tiket selesai pada detail, lalu kalian bisa melihat respon-respon tiketnya.
Untuk menilai dan memberi ulasan, kalian bisa masukin rating ya, rating dan review serta nilai pada tiket yang sudah dikerjakan. Baik. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan sedikit ya untuk keamanan data. Pentingnya menjaga keamanan data pribadi maupun akademik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk meminimalisir dari teman-teman sekalian, misalnya data-data e-Gracias ataupun akun kalian yang bocor gitu ya, memberikan berbagai tips sedikit. Yang pertama itu harus selalu mengaktifkan MFA ya, yang tadi sudah dipaparkan. Lalu jangan lupa untuk selalu mengunci perangkat. Lalu untuk selanjutnya mematikan Bluetooth dan NFC jika tidak digunakan. Lalu untuk langkah selanjutnya, untuk selalu melakukan backup data secara berkala dan simpan pada penyimpanan yang disediakan oleh instansi. Lalu untuk tidak mengungkapkan atau menyebarkan data pribadi milik orang lain atau data instansi secara tidak sah, seperti itu. Lalu menghindari penggunaan perangkat publik, terutama untuk aplikasi sensitif gitu. Lalu matikan GPS jika tidak digunakan. Selalu berhati-hati dengan phishing atau scam pada medsos, WA, email, atau SMS kalian. Dan selalu ingat segera menghubungi atasan untuk pertolongan kehilangan data. Gitu. Baik, segitu saja pemaparan dari kami ya. Untuk kendala selanjutnya bisa kontak ke kami saja dengan kontak yang tertera di layar. Ada Instagram kami juga, ada akun YouTube, web maupun alamat kami di Gedung Panambulai Telkom University, Terusan Buah Batu, Bandung. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya arahkan ke MC ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Sarah dan Mbak Hudia yang sudah menyampaikan materi User Education SSO dan layanan TI. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi kepada rekan-rekan mahasiswa. Barangkali ada yang masih kurang jelas atau masih bingung terkait yang dipaparkan sebelumnya. Silahkan bisa langsung raise hand untuk open mic atau juga bisa menyampaikan via chat. Namun disarankan untuk bisa langsung open mic saja supaya kita bisa langsung berdiskusi secara langsung gitu ya. Enggak teman-teman sekalian, barangkali ada yang masih mau ditanyakan. Oke, untuk dari Kak Dadia Vio Hendraksa bertanya terkait kalau My Organization to Manage My Device ini penanganannya bagaimana? Nanti ini bakalan kita share juga ya tadi scan QR-nya karena ini perlu dijelaskan per step by step-nya. Nanti kita akan sediakan panduan lengkapnya di slide aktivasi SSO pada siang hari ini. Nanti kita akan sediakan setelah sesi ini selesai ya, rekan-rekan. Nah, oh iya. Nah, juga untuk dari Kak Perlinta, izin bertanya Kak, tadi ada kendala jaringan dan saya ketinggalan dari awal. Solusinya nanti silahkan bisa disimak saja untuk aktivasi SSO-nya bisa dicek di web kami, servicedesk@telkomuniversity.ac.id. Di situ akan tersedia lengkap, mulai dari video record hingga slide yang disampaikan pada siang hari ini.
Boleh teman-teman barangkali ada yang mau langsung raise hand saja, biar bisa langsung komunikasi secara langsung ya. Nah, ada nih yang raise hand dari Kak Lendewang Fahriza Firdaus. Silakan Kak, boleh open mic. Oke, cek. Oke. Masuk apa Kak? Apakah terdengar jelas? Agak kecil Kak suaranya. Oke. Tadi disampaikan layanan hanya bisa digunakan ketika masih berkuliah. Nah, pertanyaan saya, pemblokiran akses layanan ini dihapus itu setelah berapa lama dari kita lulus? Karena kan di situ saya sendiri sering menggunakan layanan dari yang cloud dari Microsoft. Itu biar bisa di backup, biasa jangka waktunya berapa lama tuh penghapusan akun? Atau layanan nggak bisa digunakan lah intinya. Oke. Untuk Terima layanan kasih. Microsoft ya, Kak? Iya, semua mungkin. Tapi Oke. yang biasa dipakai Microsoft ya. Terutama Nah, pakai Microsoft. oke. Teman-teman yang untuk lisensi Microsoft ya, terutama untuk akunnya juga, ini teman-teman hanya dibatasi 1 tahun setelah yudisium. Jadi persiapannya itu bisa teman-teman matangkan untuk perpindahan foldernya, mungkin data-datanya, file-filenya, seperti itu ya. Karena akan dilakukan cleansing apabila teman-teman Oke, baik. Ternyata ada perubahan ya teman-teman, kebijakannya ternyata hanya 6 bulan. Jadi file-file yang teman-teman simpan di OneDrive maupun email seperti itu di Outlook itu bisa di-forward terlebih dahulu sebelum teman-teman lulus ya, seperti itu. Nah, atau setelah lulus ini teman-teman hanya dikasih waktu 6 bulan untuk layanan Microsoft gitu. Nah, untuk Igrasias teman-teman untuk layanan legalisasi ya, kalau misalkan mau legalisir ijazah itu nanti akan dijelaskan di bagian akademik untuk akunnya masih bisa digunakan kalau untuk legalisasi seperti itu. Oke, Kak, terima kasih. Kak, satu lagi nih ya. Boleh. Mungkin tahu kan dari ITTP sendiri ada OneDrive juga ya, Microsoft. Itu berarti sama berlakunya dari 6 bulan setelah ganti ke Telview gitu ya. Nah, untuk yang di ITTP kemungkinan kebijakannya nanti akan mengikuti IT ITTP ya, Kak. Nanti bisa ditanyakan ke tim Purwokerto di IT-nya itu perpindahannya seperti apa. Namun apabila sudah mendapatkan akun Telview ya lebih cepat lebih baik dimigrasikan seperti itu saja. Oke, baik, segera diimigrasi. Ya. Oke. Mangga kakak-kakak ada yang mau ditanya lagi? Silahkan ada yang raise hand lagi dari Kak Muammar Hussein. Boleh langsung open mic, Kak. Aku mau nanya, berarti ini kalau misalnya ada kendala kita hubungin ke IT di Telkom Purwokerto dulu atau langsung ke adminnya Telview, Kak? Kalau ada kendala gitu. Kendalanya untuk aktivasi SSO sekarang ya? Iya, misalnya gitu. Kalau untuk kendala aktivasi SSO bisa langsung ke kita aja isi form yang tadi. Tapi kalau untuk perihal yang tadi ketika aktivasi SSO ada notifikasi NIK tidak terdaftar, itu bisa dikomunikasikan ke LAK Purwokerto gitu, Kak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik ya kakak-kakak sekalian, mungkin kita tunggu untuk pertanyaannya sampai 14.50 ya. Silakan jika masih ada yang bingung boleh langsung raise hand saja.
Oke, ada yang raise hand dari Kak Aditya Sofwan. Silahkan Kak, boleh langsung open mic. Halo, halo. Oke, masuk Kak. Aku mau nanya, ini karena kita ada Halo Kak, maaf suaranya menghilang. Halo Kak Aditya, apakah sudah masuk lagi ke roomnya? Halo? Udah masuk belum? Langsung ngomong aja. Halo? Nah iya, oke. Oh, tadi dirimu nggak tahu kenapa. Oke, Aku mau boleh. nanya Monggo, ini, Kak. Microsoft Azure-nya itu limitnya sampai berapa ya? Sama benefit untuk OneDrive-nya juga. Untuk Azure ya, limit kreditnya ya, Kak? Ya. Untuk limit kreditnya itu per tahun ya, Kak? Mangga Kak, untuk yang Azure kreditnya itu bisa $200 itu sudah dipaparkan di kolom chat ya, silahkan bisa disimak terlebih dahulu. Oke, kita lanjut mungkin ya dari tadi setelah dari Kak Aditya, di sini ada yang raise hand lagi dari Kak Zulfa Mustafa. Silahkan boleh langsung open mic Kak. Tes suara saya masuk gak ya? Oke, masuk Kak. Izin bertanya Kak. Ini kan kita udah mulai pakai Igasias dari Telio. Apakah nanti Igasias yang dari ITTP sudah tidak digunakan lagi atau gimana Kak? Terima kasih. Baik, izin menjawab kalau untuk Igasias yang dari ITTP sudah digunakan lagi ya Kak, tidak digunakan lagi karena semuanya sudah beralih ke Igasias yang Telio. Namun mohon dipahami barangkali nanti ketika login Igasias yang Telio ada beberapa data yang mungkin belum muncul karena sekarang masih proses migrasi datanya ya Kak, ditunggu terlebih dahulu saja. Seperti itu buat Kak Zulfa. Oh iya, terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama Kak. Oke, sepertinya sudah aman buat teman-teman yang lain mungkin ya?
mungkin karena sudah tidak ada lagi yang raise hand, kita cukupkan terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab pada siang hari ini. Jika nanti ada yang masih bingung atau pertanyaan tambahan, silakan dapat disampaikan ke WA kami di layar, bisa di-save untuk nomor WhatsApp-nya. Bisa juga disampaikan ke form kendala aktivasi SSO yang sudah dibagikan oleh rekan saya sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya, setelah sesi tanya jawab, kita akan masuk ke sesi penutupan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan siang hari ini. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman mahasiswa Telkom University Purwokerto yang barusan sudah membantu juga untuk saling menjawab, membantu pertanyaan rekan-rekan yang lain. Semoga dengan adanya sesi pada siang hari ini, dapat membantu proses perjalanan aktivasi SSO dan layanan TI rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jika ada pertanyaan atau kendala bisa langsung kontak ke nomor kami, layanan kami. Dan jangan lupa untuk mengisi form kehadiran yang disampaikan via chat. Saya Risma Nur Istiqomah selaku MC dan mewakili penyelenggara kegiatan pada siang hari ini. Pamit undur diri dan memohon maaf jika ada hal-hal yang barangkali kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Nuhun, Kak.